Oke, bertemu lagi dengan saya di sini. Kemarin kita sudah membahas tentang sebelumnya kita membahas tentang bagaimana membuat core set satu set itu. Di awal kita belajar bagaimana melakukan proses scale ketika kita menerima produk dari customer, kita lakukan scale, kita lakukan cek dan recheck, terus kemudian kita lihat shrinkage rate-nya, kita lihat materialnya, lalu kemudian kita tentukan berapa besarnya pengembangan, berapa besarnya shrinkage rate itu dilihat dari katalog dari materialnya, datasheetnya. Lalu kemudian kita membuat konsep runnernya, lalu setelah itu kita membuat bagaimana membuat insert cavity, insert core, lalu membuat core block, kemudian membuat cavity block, lalu membuat core set lengkap. Nah, kali ini kita akan lanjut untuk membuat satu buah elemen dari mold itu sendiri, yaitu adalah lifter. Kita menyebut lifter, bisa juga menyebutnya menjadi angular ejector. Angular ejector itu secara konsep ada banyak sekali tipenya, bisa jadi lebih dari 10. Kemarin saya lihat di konten sebelah itu ada yang bisa sampai 13. Jadi macam dan ragamnya itu berbeda-beda, konsepnya macam-macam, kita bebas untuk memilih. Jadi tidak perlu khawatir apakah konsep yang kita terapkan pada rancangan kita itu sudah betul atau tidak. Tidak perlu khawatir, semua bisa dibenarkan selama alasannya logis, masuk akal, dan ilmiah. So, let's check it out. Nah, oke, kita lihat di layar sini kita sudah memiliki beberapa hal yang sudah kita kerjakan dari tahap-tahap sebelumnya. Salah satunya adalah kemarin kita sudah membuat core set. Oke, yang akan kita lakukan sekarang adalah membuat lifternya. Oke, kita lihat dulu lifternya, posisinya. Nanti akan melakukan proses pembentukan lifter itu untuk menentukan bentuk produk yang ini. Jadi kalau kita lihat secara uh, dengan melakukan pemotongan di sini, kalau kita potong di sini, saya akan memperlihatkan posisinya dulu biar kelihatan jelas. Nah, kira-kira di sini. Kalau kita lihat di sini, maka posisinya akan terlihat seperti ini. Nah, proses pembentuk lifter tadi dipergunakan untuk pembentukan produk ini, pembentukan bentuk ini. Sehingga ketika lifter nanti didorong, posisinya akan bergerak maju ke arah miring, ke arah sesuai sudutnya. Jadi biasanya antara 7 sampai 15 derajat. Tergantung 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 berapa besarnya, berapa ini, berapa stroke-nya yang dia butuhkan untuk bisa rilis keluar dari panjang ini. Kita ukur saja, evaluate. Dari sini kita evaluate, maka kita sebetulnya hanya membutuhkan panjang sejarak 13 mm. Artinya apa? 13,03 mm. Artinya apa? Ketika lifter bergerak maju didorong oleh ejector dari bagian bawah, harapannya nanti si ejector akan mendorong dalam gerakan miring seperti ini. Nah, maju miring seperti ini. Sejarak horizontalnya itu kita ukur harus berjarak lebih dari 13, minimal itu 13,1, sehingga produknya bisa rilis, artinya produk bisa kita ambil keluar dari mesin injeksi. Intinya seperti itu. Oke, tidak perlu banyak bicara, langsung aja kita bikin lifternya. Untuk bisa membuat lifter ini kita membutuhkan plane. Kita harus membuat plane mempergunakan features. Kemudian di sini kita mempergunakan plane. Kita bikin plane. Oke. Lalu kemudian kita klik di tengahnya ini. Nah, di tengah sini, dan kita klik di garisnya, maka muncullah plane. Kita centang. Oke, setelah selesai kita bikin sketsa di plane tersebut. Kita bikin sketsa, lalu kita netral plane seperti ini. Kita rubah menjadi wireframe biar kelihatan semua. Oke. Lalu kemudian kita bisa convert entities pada garis-garis yang tampak di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, semacam ini. Lalu kita centang dulu. Nah, lalu kita trim bagian-bagian yang tidak kita butuhkan. Misalnya yang ini tidak kita butuhkan. Terus kemudian ini perpanjangannya ini juga tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan hanya yang kecil ini saja.
Oke, kita centang saja yang ini. Nah, semacam ini. Berikutnya adalah kita menentukan sudutnya. Kita klik dulu salah satu dulu dari sini. Startnya, lalu kemudian kita bisa selesai di area sini. Karena ini nanti akan terhubung dengan ejector pin, dia nanti paling tidak berhentinya itu paling tidak berada di atasnya garis ini, garisnya ejector. Oke, berhenti di garisnya ejector pada sudut tertentu. Oke, anggap aja kita berada di sini dulu. Lalu kemudian kita tarik garis ke sini, lalu kita ke atas lagi sehingga bisa paralel dan memotong garis yang ini. Lalu kita bisa trim garis-garis yang tidak berguna, tidak kita pergunakan. Lalu kita beri constraint pada dua garis ini. Kita beri constraint-nya paralel. Lalu kita beri sekalian, kita beri ukuran aja bahwa dari sini sampai sini kita anggap aja gini 10 mm. Tidak perlu besar-besar ya, kita cukup 10 mm saja. Oke, nanti tergantung situasinya. Kalau memang dibutuhkan harus tebal ya, oke, silahkan buat tebal. Oke, setelah itu kita berikan ukuran untuk panjangnya, posisinya kan dari sini. Nah, kita butuh pengunci sudut. Artinya kita klik di sini dan sini maka muncul sudut. Nah, di sini kita munculkan sudut, lalu kita klik 90 dikurangi 15 karena saya berharap di sini nanti munculnya 15 derajat. Jadi yang kita masukkan di situ adalah 90 dikurangi 15. Hasilnya adalah 75. Mari kita masukkan angka 75. Nah, jatuhnya demikian. Kalau kita ukur dari bagian bawah sini, maka dia masih memiliki space dengan ini 8 mm. Kita tambahkan panjangnya lagi sehingga mencapai 1 mm di atasnya ini, di atasnya surface ini. Atau boleh 5 mm juga tidak masalah, semacam ini. Nanti kita tetap bisa edit kok. Kalaupun itu tidak sesuai, kita masih bisa edit melalui edit feature. Nah, setelah selesai ini, artinya kontur sudah terbentuk. Ketika kontur sudah terbentuk, ini akan kita copy dulu untuk melihat apakah betul jaraknya dan spacernya ini, jarak ini yang dari sini ke sini, itu cukup untuk mendorong rilisnya produk sebesar 13 mm. Kalau ternyata itu nanti terlalu panjang, space-nya terlalu besar, maka bisa kita kurangi nanti. Stroke-nya yang di sini, space antara ini dengan ini bisa kita kurangi sesuai dengan kriteria yang ada di katalog tadi. Kalau kita lihat di katalognya Bluebook tadi, kita bisa melihat bahwa ini yang C ini pilihannya 100, 120, 150, 170. Kita tadi sudah memasukkan yang 170. Bisa jadi untuk alasan efektif dan efisiensi, maka kita bisa merubah menjadi 150 atau 120 tergantung hasil check up ini. Nah, ketika kita akan melakukan proses check up, mari kita cek dulu check up-nya dengan cara seperti ini. Kita copy saja, mempergunakan copy entities, bukan move ya, tapi copy saja. Kita mempergunakan copy entities, lalu kita copy semuanya. Lalu setelah itu start point-nya dari mana? Misalnya kita membuat start dari sini, atau ya dari sini aja. Dari sini, kita startnya dari sini. Kemudian selesainya di mana? Misalkan selesainya di sini, di titik ini. Nah, misalkan di sini atau di sini, di perpotongan ini. Nah, misalkan di sini, anggap aja di sini taruhlah. Selesai di sini, artinya apa? Si lifter ini mengalami perpindahan maju ke depan sebesar 87,71 mm dan mengalami perpindahan secara horizontal sebesar dari sini sampai sini sebesar 26 mm. Sebentar, ini masih miring. Dari ujung aja, dari titik ini sampai ke titik, biar lurus. Nah, 23 mm. Artinya apa? Sebetulnya separuhnya saja sudah cukup. Nah, oleh sebab itu, sudut 15 derajat kita anggap masih terlalu ekstrim. Maka kita bisa kurangi. Kita kurangi menjadi, anggap aja kita memasangnya bukan 15 tapi 12. Kita kurangi sedikit-sedikit saja. Sebentar, ini saya delete dulu semuanya. Kopiannya juga saya akan delete. Aduh, ini nanti akan terhapus semua. Bentar. Yes to all.
Terus kemudian yang bawah sini juga sama. Aduh, kena semua, berarti yang ini aja. Delete, yes. Oke, semacam ini kita akan copy lagi. Tapi sebelumnya kita rubah dulu sudutnya, yang tadinya 75, kita rubah menjadi 90 dikurangi 12. Nah, artinya kita mau mempergunakan 12 derajat. Nah, di sini sudah berganti menjadi 78. Mari kita cek dulu pergerakannya bagaimana. Masih mempergunakan copy entities. Kita mempergunakan copy entities. Kita klik di copy entities, lalu kita blok semuanya saja, atau mungkin ujungnya saja kita blok, yang lainnya tidak usah. Lalu kemudian kita gerakkan dari titik ini, start pointnya dari titik ini, berakhir di titik kira-kira sekian. Nah, tidak apa-apa, tidak masalah, buat perkiraan dulu aja. Nah, maka gerakannya adalah dia nanti akan mengalami perpindahan sebesar 17 mm. Yang kita butuhkan sebetulnya ada 13,1. Maka sebetulnya ini masih bisa kita optimize lagi, bahwa ini nantinya bisa kita pergunakan untuk meredus jaraknya ini, misalkan jadi 150, kita kurangi dari 150, lalu kemudian ini nanti akan berubah posisinya. Tapi sampai di titik ini kita sudah fix di 12 derajat saja, sehingga kita nanti bisa cukup inklinasinya atau sudutnya cukup untuk bisa membuat si lifter ini bergerak maju dengan lancar. Kita putuskan saja pakai 12, anggap saja seperti itu. Oke, setelah ini selesai 12 derajat, oke, untuk sementara kita keluar dulu. Nah, setelah kita keluar, kita bisa mengganti ini tadi di posisi pembuatan spacer. Kita rubah yang tadinya 170, bisa kita ganti menjadi 150 dengan cara edit feature, lalu kita klik ganti 150. Semacam ini kita centang, maka ya nanti yang lain-lainnya akan ngikutin. Nah, semacam ini, lalu kita kembali ke sketsa. Sketsanya pun akan ngikutin karena referensi dimensinya dia ngambil dari plate ejector. Misalkan seperti ini kita wireframe. Nah, dia ngikutin. Oke, sekarang kita cross check lagi untuk melihat apakah betul konsep ini berhasil. Kita copy entities, kita blok semuanya, lalu kita pindahkan start point-nya misalkan dari sini. Start point-nya nanti di sebelah sini, sampai sini kira-kira. Nah, semacam ini. Kita cek dimensinya dulu. Perpindahannya adalah dari titik sini sampai titik atas ini, besarannya adalah 15,72. Oke, cukup aman. Mohon maaf terpaksa harus saya cut karena suara belnya cukup mengganggu mungkin ya, terlalu mendominasi, jadi saya cut, tapi tidak apa-apa, kita akan teruskan. Size-nya adalah 15,7. Oke, kemudian kita ukur lagi dari perpindahannya, besar perpindahannya dari titik perpindahannya kita cek, dia maju sebesar dari garis ini sampai garis ini, majunya berapa? 73. Oh, ternyata dengan maju 73 mm dia mampu menghasilkan gerakan horizontal sebesar 15,72. Nah, semacam itu kira-kira analisisnya. Saya akan kembalikan ke posisi semula sebelum di copy. Nah, semacam ini. Oke. Setelah itu, nah, semacam ini. Lalu kita akan exit sketch. Nah, kita akan exit sketch terlebih dahulu. Hati-hati pembentukan sudutnya. Oke, di titik ini kenapa saya perlu menegaskan hati-hati, karena kita nanti butuh alokasi untuk proses pemasangan ini. Jadi di sini ada pembentuk lubang. Pembentuk lubang ini akan ikut di mana? Apakah ikut ke cavity-nya, atau ikut ke lifternya, atau ikut ke core-nya? Nah, pembentuk lubang ini dari dua garis ini dengan garis pasangannya ini, itu akan membentuk lubang. Nah, pembentuk lubang tersebut harus difasilitasi. Bagaimana cara kita memfasilitasi? Maka kita bisa memanfaatkan mempergunakan lubang di bawahnya. Artinya apa? Ketika kita membuat lifter ini, kita harus mempertimbangkan untuk membuat ininya dulu juga.
Nah, caranya bagaimana? Kita bisa karena ini depth-nya cukup dalam, kita bisa mempertimbangkan satu dari sudutnya yang kita kurangi lagi, jadi misalkan jadi 9, di sini 90 dikurangi 9. Tadi kita sudah memutuskan 12, kita keep dulu. Lah, seandainya kita mempergunakan 9 derajat, maka ini menjadi 81 derajat, dan ini pembentuk lubangnya sampai ke bawah sini masih nabrak ini, area ini. Artinya kita membutuhkan strategi bagaimana caranya supaya bisa melakukan pembentukan lifter tanpa perlu harus dengan tetap mempertimbangkan posisi pembentuk lubang ini dari bawah. Nah, seperti itu kira-kira yang menjadi bahan pertimbangan kita di sini. Nah, salah satu caranya adalah yang paling enak memang memindahkan ke area lifter. Jadi ketika dia maju, tapi nanti akan berakibat pada produknya pecah. Nah, supaya tidak pecah ya tidak bisa pakai lewat lifter, kita harus mempergunakan area non lifter. Oke, kita coba dulu, kita copy dulu dengan 9 derajat, kita copy dulu entitasnya, kita copy dulu semuanya, lalu kemudian kita move dari start pointnya, misalkan dari titik ini sampai ke titik ini misalkan. Oke, kita ukur kembali smart dimension dari pojok sini, dari pojok titik ini sampai titik ini, besarannya adalah 11, padahal yang kita butuhkan 3. Tidak bisa. Artinya apa? Dengan 9 derajat kurang sudutnya. Jika kita mempergunakan 150 thickness dari spacer kurang untuk bisa mendapatkan horizontalnya 13,1 minimal. Oke, dengan demikian kita akan kembali ke 12. Nah, 78 derajat seperti ini kira-kira. Oke. Nanti setelah itu kita akan fokus pada bagaimana membuat pembentuk lubang ini. Oke, setelah kita membuat seperti ini, kita bisa exit sketch. Ya, kita bisa exit sketch. Lalu kemudian kita lakukan proses yang namanya multi-score. Nah, di sini kita bisa klik di sketsanya ada di paling akhir biasanya, paling bawah, yaitu sketch 44 ini kalau di tempat saya. Lalu kita klik di sini, bukan blind, tapi jadi dua page ya, bagian depannya dan bagian belakangnya. Kita mempergunakan yang bagian depannya adalah 5 mm, bagian kirinya juga 5 mm misalkan. Kita cek dulu apakah betul. Kita cek dulu apakah betul dia membagi menjadi sama panjang. Nah, ternyata kalau kita cek di sini, oh ternyata pembentuk lifternya ini pas di pojokan sini, pas di dindingnya. Artinya apa? Kita akan mengalami kesulitan proses finishing di area bagian pinggir ini karena dia nanti akan result in zero geometry. Kita tidak bisa memberikan angka 5, tapi kita kurangi menjadi 4 mm. Kita coba dulu. Nah, 4 mm apakah dia sudah membelah menjadi 2 dindingnya? Ternyata dia sudah membelah menjadi 2. Ya, ada baiknya kalau kita tambahkan sedikit menjadi 4,5 coba. Nah, semacam ini. Nah, sampai ke bawah pun juga cukup. Sampai ke bawah cukup. Artinya masih ada space yang cukup untuk proses polishing ya. Kita nyebutnya polishing. Boleh mempergunakan 4,5 atau antara 4 sampai 4,5. Oke. Atau mempergunakan 4,2 boleh. Saya hanya berpesan kalau bisa pakai angka-angka yang utuh ya, yang bulat. Mempergunakan 4,5 kita cek di sini. Ya, seperti ini. Setelah selesai, setelah selesai kita bisa centang. Proses core untuk ini. Core or cavity body from which to extract core has not been specified. Berarti ini belum kita masukkan. Kita masukkan. Yang mana kenanya? Core itu akan mengenai produk yang mana? Mengenai bagian body yang mana? Kita klik di insert core-nya terlebih dahulu. Klik. Nah, yang ini. Setelah itu kita centang. Seperti ini. Nah, inilah yang terjadi. Lalu kemudian kita bisa kembali ke tampilan solid. Semacam ini. Nah, maka kita bisa memiliki area core yang di sini. Setelah selesai, maka kita bisa dengan sketsa yang sama,
kita tinggal meneruskan saja sebetulnya, mempergunakan plane yang sudah kita buat sebelumnya. Kita bikin sketch baru, lalu kita bikin normal view, kita tampilkan normal view, lalu kita belah melalui wireframe. Nah, kita juga membuat hal yang sama untuk meneruskan di bawahnya ini, yaitu mempergunakan line start dari titik ini sampai sini, kemudian turun ya, paralel terhadap garis yang di atasnya sampai di kira-kira di sini, terus kemudian naik ke atas. Lalu kita beri constraint ini dengan ini, itu kita constraint paralel, lalu ini dengan ini kita constraint kolinear, semacam ini. Nah, karena ini sudah kolinear, maka ada beberapa yang perlu kita luruskan, yaitu adalah ini ada yang bertabrakan, misalkan line 1, line 2, edge. Nah, edge ini akan kita delete dulu. Oke, existing relation collinear, dan bentar, kita rubah dulu posisinya apa yang sebetulnya mengganggu di sini. Mari kita klik dulu collinear. Ternyata sudah bisa. Setelah hitam semua, maka kita bisa keluar dari sini. Oke, kita ganti ke solid view. Lalu kita bisa exit sketch, pindah ke Mold Tools, kita core lagi. Depan belakang mempergunakan dimensi yang sama, 4,5 4,5. Kemudian kenanya yang mana ini kenanya? Oke, kenanya yang ini. Karena di sini memunculkan lebih dari satu body, maka dia biasanya kosong. Kita diharap untuk memilih sendiri, ya. Jadi kita akan mempergunakan ini body yang core blocknya, kita klik. Nah, semacam ini, lalu kita centang. Nah, oke. Setelah itu kita akan hide dulu sementara core blocknya, kita hide dulu, kemudian core insertnya juga kita hidden dulu sementara, maka munculnya seperti ini bentuknya. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan berikutnya adalah membuat perpanjangannya dari ini. Oke, ini kita hidden biar kelihatan. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita combine dulu. Kita combine dulu antara lifter bagian atas dengan lifter bagian tengah ini dengan combine add. Lalu setelah itu kita bikin sketsa, kita bikin sketch di bidang ini saja, ya, di bidang lifternya ini kita klik. Lalu kemudian kita bikin, kita teruskan garisnya ini, mempergunakan line saja, kita dengan menggambar, ya, kita gambar aja ke bawah, tidak perlu harus sampai ke bawah, ke atas lagi, mentok di sini, lalu kita sambung. Kemudian kita beri constraint dari garis ini dengan garis ini, kita beri constraint collinear. Ini dengan ini kita paralelkan. Nah, setelah itu kita beri ukuran dari sini sampai ke bawah sini adalah dari sini sampai ke bawah sini besarannya adalah 5 mm. Nah, semacam ini. Sekalian kita beri lingkaran di tengahnya, ya. Sekalian kita beri lingkaran. Lingkaran ini fungsinya untuk apa? Untuk roller. Jadi ketika dia bergerak bergesekan dengan semua bidang, dia membutuhkan sesuatu yang memperlicin gerakannya. Salah satunya adalah roller. Jadi ini adalah sebagai sumbu dari rollernya. Roller yang artinya apa? Ketika dia bergerak maju ke atas, dia sembari bergerak ke arah samping kanan dan kiri. Jadi miring gini, berarti kan ini ada pergerakan ke arah sana sini juga, nah, ke arah horizontal. Dan yang ke arah horizontal ini diredam mempergunakan roller. Kita beri dimensi sekalian dari sini sampai sini, karena tadi 5 maka kita pakai 5, lalu kemudian diameternya adalah kita pakai diameternya roller ini adalah 6. Oke, kemudian kita kasih ukuran dari ini sampai sini adalah kita mempergunakan 6 mm boleh. Nah, semacam ini. Oke, setelah selesai kita bisa masuk ke extrude boss. Oke, kita balik arahnya up to surface saja. Up to surface, kita klik di area surface yang ini, belakangnya dari lifter. Kita klik di sini. Nah, semacam ini. Jangan lupa kita merge sekalian, ya. Di lifternya kita merge sekalian. Tapi jangan auto select, kita uncheck auto select, kita pilih sendiri merge-nya dengan yang mana, yang atas ini. Oke, setelah itu kita centang. Nah,
Dengan demikian dia menggabung menjadi satu kesatuan lifter. Oke, lalu sebelum kita masuk ke selanjutnya, kita akan membuat ini dulu, setnya ini supaya kita lengkapi dulu. Oke, kita lanjutkan lagi dengan membuat sketsa di surface yang membelah ini menjadi dua, yaitu surface di sini, di plane 10 ini. Oke, kita membuat drawing atau gambar sketsa di situ. Lalu kita bikin convert entities tepat di sini, tengah-tengahnya. Nah, lalu kita extrude boss kedua sisi. Jadi di sini nanti pilihannya adalah mid plane, kedua sisinya. Lalu kemudian kita beri ukuran totalnya berapa, misalkan 12. Kalau 12 maka dia hanya punya di sebelah sini 2,5 mili, sebelah sini juga 2,5 mili. Harapan saya adalah dia keluarnya kurang lebih di 5 mili, maka kita otomatis kasih aja di sini 15 mm atau 16 mm. Oke, pakai 15 misalkan. Nah, seperti ini boleh. 15 mm. Tidak kita merge ya, kita uncheck. Lalu kita centang. Kita selesaikan satu set dulu. Setelah satu ini selesai, lalu kemudian tahap selanjutnya adalah kita membuat bentuk dari bidang sebelah sini saja. Kita akan menggambar dari bidang di sebelah sini. Bentuknya nanti seperti apa akan saya beritahukan, saya informasikan. Sebelumnya ini kita hidden dulu aja. Ini yang mengganggu pandangan mata kita, view kita hidden dulu. Lalu kemudian kita akan bikin sketsa dari dinding ini. Terus kemudian kita akan bentuk seperti ini. Nah, kita akan buat awal mulanya mempergunakan corner rectangle dulu. Seperti ini kira-kira corner rectangle-nya, sampai mentok sampai bawah. Boleh sampai bawah, boleh separuhnya juga tidak apa-apa. Ini nanti akan kita edit lagi. Lalu kemudian kita bikin satu kotak lagi sebagai kepalanya di bawahnya. Jadi ini nanti akan dijepit di bawahnya ini. Cuma pembentukan kepalanya nanti tidak dari sebelah kanan kiri sini, tapi nanti dari depan belakangnya. Terus sementara kita bikin kotak gini dulu. Lalu kemudian kita beri ukuran dan kita beri tambahan kontur. Ini kita pindah menjadi wireframe supaya bisa kita klik dan kita convert entities di ini, ukuran ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kita convert entities. Oke, kita convert entities saja langsung dari sini 1, 2, 3. Kalau tidak bisa berarti kita klik di sininya dulu aja. Seperti ini kita centang. Lalu kita trim yang tidak dipakai, misalkan yang ini dan ini tidak kita pakai, ini juga tidak kita pakai. Nah, kita tinggal gabungkan dengan line saja dari titik sini sampai sini kita line kan. Kemudian bawahnya juga sama, kita agak tambahi line. Lalu yang di sebelah sini juga sama. Kita tambahkan dari sebelah sini sampai sini juga sama. Lalu kita trim bagian tengah ini, kita trim. Oke, seperti ini. Bagian bawah juga sama, kita tambahkan satu buah line di sini, kita beri toleransi. Toleransinya berapa? Dari sini sampai sini adalah kita tambah saja 2 mm. Nah, semacam ini. 2 mm sehingga ada space. Kemudian kita extend entities di sini dan di sini. Sisanya kita trim. Semacam ini pembentuknya, lalu kita beri ukuran dimensi di terluarnya. Sebelumnya ini kita beri constraint kolinear, lalu kita beri ukuran panjang lebarnya dari sini sampai bawah sini butuh ukuran sekitar 45 ya, kita masukkan 45. Lalu di bagian kanan dan kirinya ini kita beri ukurannya adalah 30 mm. Oke. Kemudian dari titik tengahnya ini, misalkan dari titik tengah ini sampai ke sini adalah 15 mm. Sehingga pas membagi 2, 15. Oke, dari sini sudah selesai. Kita akan melakukan proses extrude. Ya, kita extrude terlebih dahulu. Kita extrude hal ini terlebih dahulu ke arah sana ya. Kita extrude boss. Kita balik arahnya. Terus kemudian kita perkirakan panjangnya seberapa. Ini kita pindah ke solid dulu biar kelihatan. Nah, semacam ini.
Oke, kita majukan lagi sejarak. Nah, kalau kita start dari sini aja dia sudah tercukupi oleh si insert, maka oleh si lifter, oleh rollernya lifter sudah masuk ke area roller lifter. Kita tinggal menambahkan kurang lebih 13. Artinya apa? Dari 135 ditambah 13 sebagai jarak bebasnya, atau lebih sampai 15 boleh. Itu nanti kita tinggal menambahkan di sini 15, totalnya 150. Misalkan ini kita tambahkan 150 semacam ini. Nah, dan kita tambahkan angka keamanan 10 mm, jadinya totalnya adalah 160 mm semacam ini. Nah, setelah ini jadi yang berikutnya adalah bukan blind, tapi kita mempergunakan offset from surface, ya. Offset from surface, jadi dari surface yang mana, misalkan kalau kita klik di sini, direction of extrusionnya itu kan yang ini arahnya sudah betul. Kemudian face atau plane-nya itu yang ini. Lalu kemudian sebentar, ini direction of extrusionnya kita clear selection dulu. Face atau plane-nya 160 mm. Kita klik dulu ini di sini. Nah, semacam ini. Offset from surface. Oke. 160 mm. Sebentar. Oke. Direction 2 nya tidak. Transfer surface juga tidak. Offsetnya sudah betul. Kita tambahkan tadi 150. Sebentar, ini harusnya muncul offset from surface nya dulu. Sudah. Oke, sementara kita buat seperti ini dulu, tidak perlu offset from surface, di blend juga tidak apa-apa. Harusnya kalau offset from surface itu keluar pilihannya lebih ya. Sudah, sementara gini aja, pakai blend aja. Terus kemudian kita ganti menjadi 160. Tidak kita merge, kita uncheck merge resultnya, kemudian kita centang. Nah, setelah itu kita extrude cut. Ya, karena tidak kita merge maka dia tidak akan rusak. Kita bikin sketsa baru di bagian belakang dari surface ini. Kemudian kita bikin bentuk seperti ini. Kita wireframe lagi biar kelihatan. Lalu kita bikin corner rectangle seperti ini. Kita features extrude cut ke arah sana. Nah, besarannya berapa? 160 dikurangi, maka ini 100, misalkan di sini 100. Hasilnya seperti ini. Maka dia nanti akan berakhir di sini. Kita tambahi lagi 120. Nah, dia berakhir di sini. Kurang, terlalu mepet, maka kita bukan kurang sih, terlalu panjang, terlalu besar. Kita akan kurangi menjadi 110. Nah, semacam ini 110-nya. Oke, berarti 110 adalah angka yang ideal untuk kita letakkan sebagai ini. Auto select-nya kita uncheck, kita pilih yang ini saja kenanya. Lalu kita centang. Nah, dia tidak akan rusak nih. Ejector plate dan ejector retainer ini tidak akan rusak karena fungsi merge dan fungsi feature scope-nya jalan. Ya. Itulah fungsi multibody di sini. Kita bisa memilih mana yang kena feature yang kita inginkan. Dengan demikian maka proses pembentukan mounting untuk lifter baru sebagian sudah jadi. Kita tinggal membuat penguncinya. Untuk membuat penguncinya kita perlu melakukan proses hidden pada bottom plate ini, lalu pada ejector plate belakang ini. Lalu kita tinggal melakukan proses di belakang sini. Kita akan melakukan proses
istilahnya kita akan melakukan proses extrude cut terlebih dahulu. Kita sketch dulu di bagian belakang sini, lalu semacam ini, lalu kita wireframe. Nah, setelah kita wireframe, kita bisa fokus pada ini, convert entities langsung di garis 1, 2, 3, 4. Aduh, face-nya ini enggak. Delete. Kita klik di sini, kita centang. Sudah, sini selesai. Kita kembali ke solid view. Lalu kemudian kita extrude cut through all. Ke atas, jangan ya blind boleh, tapi through all saja menurut saya. Lalu kita klik auto select-nya, kita uncheck, kita pilih partnya yang ini. Lalu kita centang. Nah, dengan demikian sudah melakukan proses pocketing di bagian sini. Seolah pocketing ya, seolah pocketing, sehingga kita bisa memasukkan part mounting ini, holder ini, lifter holder ini dengan pas. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat penguncinya supaya dia nanti tidak bergerak maju mundur atau tidak lepas keluar dari sini. Dia harus diberi pengait. Oke, salah satu caranya adalah dengan cara begini, kita bikin sketsa dari belakang, lalu kemudian kita gambar, kita offset saja entities ini dari sebelah sini ke arah sini. Kita offset kurang lebih 10 mm. Kita offset 10 mm. Boleh membuat dua pengunci, boleh membuat satu saja. Kita akan membuat misalkan ini kita klik di sini, arahnya ke sini, yang satu di sebelah sini. Oke, nah misalkan satu saja dulu, centang, lalu kita offset, kita klik di sini, nah semacam ini. Lalu kita gabungkan garis ini dengan ini, kita sambungkan, tambah satu lagi dari sini dengan sini. Nah, demikian. Lalu setelah selesai, kita bisa exit, keluar dari sini. Kita bisa exit dulu. Lalu kita bisa mempergunakan Mold Tools, lalu kita core. Yang bagian bawah sini, ketebalannya sedikit saja, kita bisa mempergunakan tebal 10 mm. Blind, mohon maaf, sebentar kita cek dulu. Oh ya, betul, yang bawah ini 10 mm. Semacam ini. Kalau sudah, pastikan yang kena adalah area ejector retainer plate. Kita centang. Failed as one sketch counter is trying to create more than one body. Oke, artinya apa? Dia akan membentuk dua body di sini. Oke. Dengan demikian maka kita butuh untuk merevisi, tidak bisa mempergunakan core karena core itu akan menghasilkan dua body yang terpisah di sini. Oke. Kita akan ulang, tidak mempergunakan core, tapi kita mempergunakan, karena sketsanya juga sudah ada, kita manfaatkan sketsa itu untuk membuat extrude cut saja ke arah bawah dengan thickness 10 mm ke bawah. Oke, kemudian yang kena mana saja? Yang kena ini saja, ejector retainer plate saja. Nah, demikian kita sudah membuat sebuah pocket. Lalu kemudian kita buat pocket selanjutnya untuk menggabungkan dengan ini. Kita bikin sketsa biasa saja di plane ini. Lalu kita tampilkan dari arah atas, kita bikin convert entity saja langsung di sini. Surface ini 1, 2, langsung kita centang. Semacam ini. Nah, setelah selesai, maka kita bisa feature extrude boss. Nah, dengan demikian kita up to surface boleh, kita up to surface di mana? Di sini aja. Nah, semacam ini. Merge result, tapi dengan yang mana merge resultnya? Dengan yang ini. Auto select-nya kita uncheck, kita pilih sendiri dengan yang ini. Oke, setelah itu kita centang. Nah, dengan demikian dia sudah menyatu. Kalau kita ingin melihat seperti apa toh ini belahannya ini. Nah, kita bisa lihat dari sini nih. Kita centang dulu. Nah, belahannya seperti ini nih. Nah, artinya apa? Dia ada yang mengunci dari belakang, dia ada yang mengunci dari belakang. Oke, ini untuk pembuatan lifter insert saya rasa cukup. Lalu kita bisa duplikasi ini di 4.44. Artinya apa? Kita sedang menduplikasi ini, kita munculkan lagi semua yang sudah kita hidden tadi. 1 di core blocknya, kemudian 2 di core insertnya kita munculkan. Ini apa lagi nih? Oke, ini ejector pattern, ini oh enggak perlu dulu, nanti aja enggak apa-apa. Spacer kita hidden dulu. Oke, kita akan melakukan proses duplikasi pembuatan lifter ini. Yang tadi di sini kita akan mirror ke arah sini dulu. Setelah itu nanti kita akan pindah ke arah sini.
Caranya bagaimana? Mudah, kita akan mirror dulu. Mirror, lalu kemudian mirror face-nya mempergunakan apa? Kita mempergunakan right plane. Bukan feature to mirror atau face to mirror, kita mempergunakan bodies to mirror. Kita klik bodinya. Yang mana yang akan Anda mirror? Ini nih. Nah, ini yang biru ini. Lalu kemudian dia otomatis memposisikan di sini. Lalu kita centang. Nah, setelah ini selesai, kita mirror lagi ke arah sini. Bukan mirror sih sebetulnya, lebih tepatnya kita akan copy saja. Kita akan body move atau copy saja masing-masing satu, kita translate posisinya. Yang mana yang mau kita copy? Solid bodies, kita klik di satu di sini. Oke, terus kemudian satu lagi yang terbaru hasil mirrorannya. Kita akan copy, translate by vertex. Kita copy dari titik mana ke titik mana. Kita copy dari titik ini misalkan, titik ini, kita copy ke titik sini. Nah ini kita klik semacam ini, maka dua-duanya juga akan tercopy ke sebelah sini dan sebelah sini. Setelah itu kita centang. Oke, setelah selesai lalu kita combine subtract. Sebelum di combine subtract, kita masing-masing yang akan kita lakukan proses subtract harus kita copy terlebih dahulu supaya tidak hilang. Oke, kita copy lagi yang hasil mirrorannya, kemudian hasil body move yang kedua dan ketiga. Ini kita copy masing-masing satu, neither or translation. Oke, kita klik OK saja. Artinya tidak ada perubahan posisi. Lalu kemudian kita hidden dulu nih yang aslinya nih. Kita hidden. Selanjutnya kita akan melakukan proses combine subtract. Main bodinya yang mana? Main bodinya yang ini. Body to subtract-nya yang mana? Mari kita cek di bawahnya. Body to subtract-nya yang ini. 1, 2, 3. Ya, jadi ada 3. Lalu kita subtract. Mana yang akan Anda keep? All bodies atau selected bodies? Misalkan seperti ini. Selected bodies itu yang mana saja? Mari kita cek. 1, 2, 1. Ini kita akan keep. Yang kedua, ini. Yang kecil ini, merah ini. Yang ketiga ini, kecil ini. Yang kecil-kecil itu tidak akan saya keep. Yang saya keep hanya yang body yang atas ini saja. Oke, langsung kita oke. Nah, dengan demikian kita sudah membuat sebuah bentuk seperti ini. Oke, ternyata ada permasalahan di sini. Bentuk lifter yang ini ternyata meninggalkan ada dimensi yang meninggalkan dimensi di sini. Oke, mari kita cek lagi di posisinya. Oke, seperti ini. Kalau ini saya hidden, misalkan kalau ini saya hidden, hasilnya bisa hilang. Tapi kalau yang di sana kan tidak bisa hilang. Nah, salah satu caranya bagaimana menghilangkan itu? Oke, kita bisa menghilangkannya dengan up to surface. Atau kita coba dulu dengan up to surface, tapi separuh-separuh caranya. Kita harus membuat plane di sebelah sini, lalu kita delete di sini, sehingga ini menjadi bersih. Sepertinya ada masalah ketika ini nanti tadi di copy. Coba kita cek dulu. Hasil combine ini saya akan saya akan purge dulu, kita akan cancel dulu. Nah, semacam ini. Kita akan purge dulu, kita cek dulu. Kenapa kok hal itu bisa terjadi? Kita wireframe dulu.
Nah, ternyata sampai di titik ini ketika kita copy itu memang sudah menghasilkan ini, menghasilkan bentuknya ini. Artinya terjadi pergeseran. Artinya terjadi pergeseran ketika kita move. Oke. Oleh sebab itu kita akan edit. Apabila Anda terjadi seperti ini, maka saya yakin semua akan karena Anda mengikuti saya, maka otomatis kita akan melakukan proses perbaikan pada ini. Oke, kita akan troubleshooting dulu sekalian. Kita akan troubleshooting bagaimana cara mengatasi ini. Sebetulnya bukan mengatasi, tapi ada sesuatu hal yang salah di proses sehingga mengakibatkan terjadinya ini, ketidakrapian hasil combine. Oke, salah satu caranya adalah dengan cara kita akan melakukan proses ini, kita cancel dulu. Semua proses ini kita akan cancel. Ya, yes to all aja, enggak masalah. Artinya kita sudah punya hasil mirrorannya di sini. Nah, dari hasil mirrorannya ini sebetulnya sudah kita deteksi bahwa di sini ada potensi masalah. Artinya mirror ini juga harus kita hapus. Oke, kita akan membuat langsung saja satu di sebelah sini. Sama seperti lifter ini, troubleshootingnya adalah bukan troubleshooting istilahnya, tapi kita harus membuat baru, ternyata diwajibkan untuk membuat baru supaya tidak terjadi surface-nya menjadi kotor ya. Kalau kita menyebut itu ada ketidakrapian pada rancangan mold yang kita buat. Oke, langsung saja kita buat, masih mempergunakan ini nih, plane yang tadi kita buat, plane 10 itu. Kita bikin sketsa di sana. Kita sketch. Lalu kita bikin wireframe. Nah, sama seperti proses yang tadi, kita akan convert entities di ujung-ujungnya dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita centang. Lalu setelah itu kita trim di ukuran-ukuran yang tidak kita pergunakan. Ini dan ini tidak kita pakai. Lalu kita turunkan dari atas sini sampai ke paling bawah pada sudut tertentu. Lalu kita miringkan gini, lalu kita tembak langsung di sini. Dari ini dengan ini kita beri constraint sama seperti ukuran yang tadi. Lalu kita beri ukuran sekalian. Ukurannya adalah 10 mm. Oke, setelah itu kita trim garis yang tidak kita butuhkan. Lalu kita ikat dengan sudut. Sudut ini dengan sudut ini adalah tadi 90 dikurangi 12 ya. Langsung saja ketemu sekian derajat. Lalu kita beri ukuran dari sini sampai ke bawah. Nah, sebetulnya tidak perlu dibutuhkan ini. Jadi sepanjang apapun tidak masalah. Nah, toh dia akan memotong hanya di area paling atas ini saja. Oke, dengan demikian ini sudah cukup. Lalu kita exit dari sini. Kita pindah ke solid view. Setelah itu kita mempergunakan mold tools lalu core. Nah, angkanya adalah 4,5, oke, semuanya beres. Ini adalah core atau cavity body, yang kena adalah yang ini dulu. Oke, lalu kita centang. Nah, semacam ini. Oke, setelah ini jadi, yang lain boleh kita hidden. Ya. Terutama yang area atau masih mempergunakan plane yang sama aja lah, kita core lagi, satu lagi. Seperti ini mempergunakan sketsa, kita sketch, lalu kemudian kita normal view. Lalu kita wireframe, lalu kita membuat garis lagi jumlahnya 4. Kita terusin aja ini, titik ini, 1 sampai di titik ini, 2 sampai titik ini, terus kemudian sampai titik ini, terus kemudian ditutup ketemu sama titik ini. Lalu kemudian kita beri constraint antara garis ini dengan ini adalah kolinear, kemudian garis ini dengan ini juga kolinear. Nah, kita sudah, nah yang paling bawah ini belum, ini dengan ini kolinear. Nah, dengan demikian sudah hitam semua. Lalu setelah itu kita exit sketch, kembali ke solid view, lalu kemudian kita mempergunakan mold tools, kita core. Core-nya juga sama depan belakang. Mana nih yang kena nih? Yang kena adalah di core block-nya. Kita klik di sini, lalu kita centang. Nah, semacam ini. Lalu ini kita hidden supaya tidak mengganggu. Nah, semacam ini juga kita hidden dulu supaya tidak mengganggu. Nah, kita combine dulu features, kita combine ini dengan ini, kita add ya, jangan lupa kita add, kita centang. Nah, setelah selesai, ini kita teruskan sampai ke bawah sehingga nanti
lifternya. Oh, ternyata lifternya saya hidden. Lifternya saya munculkan dulu biar kelihatan. Lifternya saya munculkan biar kelihatan. Oke. Yang ini saya hidden. Nah, kemudian kita bikin sketch di dinding ini. Lalu kemudian posisinya kita normal view dulu. Lalu kemudian kita akan teruskan membuat garis dari sini sampai sini, sini. Kita tutup. Kemudian kita constraint, ini dengan ini kita kolinear, ini dengan ini kita kolinear. Lalu kemudian kita kasih bukan smart dimension tapi garis ini dengan ini. Kita kontrol. Waduh, bukan titik ya. Tapi garis. Garis ini dengan garis ini kita kolinearkan. Nah, semacam ini. Lalu kita sekalian taruh lingkaran di tengahnya. Kita beri smart dimension, kita klik dari sini sampai sini, kita klik 5 mm. Kita kasih ukuran diameter 6. Dari bawah sini 6 mm. Nah, sepertinya 6 mm. Kalau ini tadi juga 6 kayaknya. Kita measure posisi dari sini sampai sini misalkan. Nah, ini 6 mm. Sama. Setelah selesai, kita bisa langsung ke extrude boss, features extrude boss. Kita ganti menjadi up to surface biar sama seperti atasnya. Kita seperti ini, colek langsung di titik ini. Oke, jadinya seperti ini sekaligus dengan lubangnya. Saya merge, kita uncheck auto selectnya, merge nya dengan yang ini, kemudian kita centang. Oke, proses pembentukan lifter yang kedua selesai. Nah, selanjutnya adalah saya akan melakukan proses copy. Sekarang baru benar, sekarang baru bisa membentuk proses copy. Oke, setelah ini kita munculkan dulu core-nya. Lalu kita munculkan lagi insert core-nya. Yang ini adalah, ya ini kita munculkan sekalian, tidak apa-apa. Oke. Sebentar, ini ada yang masalah. Sebentar, saya mau cek dulu ini. Ini kok bisa enggak ada, ini saya hidden dulu. Sekalian ngecek yang ini. Pembentukan ininya ada di sini. Coba saya cek merge apa tidak ini. Oke, dia tidak di merge, berarti terpisah. Harusnya muncul lingkarannya. Sebentar saya cek posisi lingkarannya di mana ini. Ini sudah, ini, karena saya belum menemukan. Oh, sebentar. Ini, oke, lingkarannya terpisah. Ya. Oke, aman berarti. Kita akan setelah melakukan ini, kita akan menambahkan sama dengan proses ini sebelumnya, masih mempergunakan plane 10. Lalu kita bikin normal view, lalu saya buat sketsa di plane 10. Lalu kita menggunakan convert entity saja, klik di sini, centang, lalu kita feature extrude boss, kita pindah ke mid plane, ke depan belakangnya mempergunakan 15 seperti yang di awal tadi. Tidak saya merge, lalu centang. Nah, demikian. Ini juga 15. Kalau kita evaluate, measure edge ini ketemu dengan edge ini 15 mm. Oke. Sama. Berikutnya adalah saya akan melakukan proses mirror saja. Saya akan mempergunakan fitur mirror. Lalu saya munculkan lagi yang ini. Nah, semacam ini saya munculkan lagi. Lalu kemudian saya mirror. Mirror face-nya adalah yang right plane. Kemudian bodies to mirror-nya yang ini. Lalu kemudian saya centang. Nah, dia sudah tercopy. Nah,
kita juga akan melakukan proses copy untuk di semua hal di sini ini ke arah sana. Ya, kita copy sekalian. Caranya dengan cara kita move atau copy body. Bodies to move-nya adalah yang mana saja, kita pilih. 1, 2, dan ini nih, rollernya ini. Oke, yang ini juga sama. 1, 2, lalu rollernya. Nah, ini. Oke. Selesai, kita akan copy. By origin translate by vertex. Kita akan mempergunakan vertex. Jadi kita akan memindahkan ini dari titik ini, dari titiknya ini misalkan ke titiknya yang sebelah sini. Kalau sisi kiri ya pakai kiri, kanan ya kanan, konsisten. Oke, semacam ini. Jika sudah selesai, kita centang. Nah, dengan demikian kita copy dulu untuk dua part lifter ini, yang ini dengan yang ini kita copy satu dulu masing-masing karena kita akan subtract. Oke. Setelah itu kita combine, kita hidden dulu. Yang ini kita hidden, terus kemudian yang satunya, nah yang ini kita hidden juga, sehingga tersisa hasil kopiannya. Lalu kita combine, kita subtract. Main bodinya yang mana? Main bodinya yang ini nih, core insert. Lalu bodies to subtract-nya yang mana? Ini dan ini. Ini nanti pasti akan hilang lifternya. Lalu kita centang. Nah, hasilnya sama persis. Oke, tidak ada yang kotor, semuanya bersih. Itu juga yang sini semuanya bersih. Ya, oke. Nah, ini belum selesai. Area core-nya yang bawah sini juga perlu kita tambahkan lubangnya karena belum ada lubangnya. Kalau yang sini sudah ada lubang. Nah, salah satu caranya dengan memunculkan kembali nih yang tadi kita hidden. Kita munculkan kembali lifternya, lalu kita copy lagi lifter ini, nanti akan hilang lagi. Oke, kita copy lagi, 1, 2, lalu kita centang. Oke, yang asli kita hidden lagi, aslinya kita hidden. Ya, yang kopiannya kita pergunakan untuk proses combine lagi. Combine subtract, main bodinya yang mana, yang ini, bodies to combine yang mana, lifter ini. Lalu kita centang. Nah, bagian bawah berlubang. Oke. Oke, setelah selesai, proses selanjutnya adalah membuat lubang. Sebetulnya tidak perlu membuat lubang, cukup begini dulu aja. Apabila suatu saat nanti ketika proses molding ini mengalami kerusakan, baru nanti kita akan repair saja. Jadi proses pembentuk lubang ini kita biarkan seperti ini, tidak perlu kita bikin pin dari bawah. Sebetulnya ini adalah salah satu cara untuk membuat dan merepair apabila suatu saat ini pembentuk lubang ini patah di tengah jalan. Ketika proses produksi, mass production ini patah, maka baru kita bikin pakai konsep insert dari belakang. Jadi kita nanti akan membuat lubang dari belakang. Cuma di latihan kali ini kita tidak perlu membuatnya terlebih dahulu. Oke, setelah selesai kita munculkan kembali si lifter. Nah, lifter sudah selesai. Artinya sekarang kita bisa lompat ke proses pembentukan cooling channel. Sebelum masuk ke cooling channel, kita rehat dulu. Bahwa kita membutuhkan yang namanya sebentar, saya nyalakan lampu dulu biar kelihatan wajah saya. Nah, semacam ini biar kelihatan wajahnya. Oke, kita lihat dulu.
kita lanjutkan dalam konten berikutnya, yaitu proses pembuatan cooling channel. Karena kita sudah membuat liver, sebetulnya bisa dilanjutkan di proses pembuatan ejector. Namun antara ejector dengan cooling channel ini harus saling bersinergi supaya tidak saling bertabrakan. Karena kalau sampai kita salah meletakkan cooling channel, akibatnya bisa fatal, yaitu bisa jadi kita akan bertabrakan dengan posisi ejector, sehingga nanti cairan yang kita masukkan ke dalam cetakan plastik melewati jalur ejector, rembes, bocor, terjadi leak atau kebocoran, akibatnya mold tidak bisa digunakan karena rusak. Karena airnya itu akan mengalir masuk menuju bercampur dengan cetakan dengan flow melting injectionnya, dan itu fatal sekali. Oke, kita lihat dulu, pastikan stay tune di channel ini. Thank you.